nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin dan juga hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah dan sejuk ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengecas atau seperti hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi hari beliau selalu rutin mengucapkan sebuah doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, serta amalan yang engkau terima. Para ulama menyimpulkan sebuah hikmah dari doa yang selalu rutin dibaca oleh Nabi SAW setiap pagi hari ini, bahwa doa ini memberikan pelajaran kepada setiap muslim. Seharusnya, sepatutnya seorang muslim itu ketika mengawali harinya, maka dia berusaha untuk menggapai 3 target ini atau 3 tujuan ini. Yang pertama adalah ilmu bermanfaat, ya. Oleh karena itu, di dalam satu hari yang kita lalui sepatutnya ada ilmu bermanfaat yang kita terima atau yang kita dapatkan, entah itu dari membaca atau itu dari mendengarkan atau menghadiri pengajian seperti ini. Kemudian cita-cita yang kedua atau target yang kedua yang harus dicapai setiap muslim di setiap harinya adalah rizqan thayyiba, rizki yang baik, ya. Jadi seorang muslim selain dia berjuang, bersemangat mencari ilmu yang bermanfaat, yang dimaksud ilmu bermanfaat ini adalah yang pertama adalah ilmu akhirat, kemudian baru yang kedua ilmu yang berkaitan dengan dunia. Di samping dia mencari ilmu, dia juga harus mencari nafkah, mencari rezeki, ya. Itu menjadi target dia di hari tersebut, dan inilah yang menjadi targetnya Nabi pada hari itu, mencari rezeki yang baik. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Maka ilmu, amal, dan juga mencari nafkah. Nah, inilah yang menjadi penyemangat, ini harus menjadi motivasi, target setiap harian seorang muslim. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tema yang telah ditentukan pada bahasan pagi hari ini, yaitu tentang bersemangat bekerja, bahwa di dalam semangat bekerja, di dalam pekerjaan kita itu sebenarnya mengandung pahala. Walaupun pekerjaan itu adalah pekerjaan dunia, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi pedagang, ya, ada yang menjual jasa, ya, ada yang ojek online. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan dunia. Namun jangan difahami bahwasanya pekerjaan seperti itu, ya, dibenci oleh Allah. Pekerjaan seperti itu tidak bernilai pahala, karena mentang-mentang itu adalah dunia, lalu kemudian kita pandang rendah, hina, atau berdosa. Ya, ketahuilah bahwasanya dalam pekerjaan seperti itu sebenarnya mengandung pahala yang besar. Di dalam Al-Quran, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut harta itu dengan istilah al-khair. Al-khair itu kalau kita cari di kamus-kamus berbahasa Arab atau kamus Arab Indonesia, ya, bisa dicek yang punya HP yang di situ ada kamus Arab Indo. Khair itu artinya kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah menyebut harta itu dengan istilah khair sedikitnya pada 2 ayat.
Yang pertama dalam surat Al-Adiyat ayat 8 Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai al-khair terlalu berlebih. Al-khair yang artinya kebaikan ini maksudnya yang dimaksud Allah itu adalah al-mal. Ya. Maksudnya adalah harta. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Allah mengatakan, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Diwajibkan atas kalian jika apabila maut itu hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan al-khair, yaitu harta, hendaklah dia berwasiat kepada kedua orang tua, karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini juga Allah sebut harta itu dengan khair, artinya kebaikan. Kenapa harta itu disebut al-khair? Jawabannya adalah karena sejatinya pada harta itu mengandung banyak kebaikan. Dan untuk mendapatkan harta ya bekerja keras. Tidak ada orang-orang yang sukses di dunia ini ya, dia menjadi pengusaha yang sukses ataupun menjadi dokter yang sukses ataupun menjadi perawat yang sukses. Ya, dia unggul dalam dunia ini kecuali karena kerja kerasnya. Kalau tidak percaya silahkan lakukan studi banding kepada mereka-mereka. Mereka itu sukses karena kerja keras mereka, keuletan mereka, karena sikap amanah mereka gitu. Jadi setelah berjuang. Nah, untuk mendapatkan harta itu kan harus bekerja keras. Harus berjuang, harus ulet ya. Harus disiplin. Ya. Disiplinnya kita, kerja keras kita untuk mendapatkan harta ya. Kalau kita memahami filosofi harta yang ajarkan Al-Quran, maka bisa berpahala. Al-Quran mengajarkan kepada kita, menanamkan filosofi kepada kaum muslimin bahwa harta itu khair, harta itu kebaikan. Kenapa harta disebut kebaikan? Karena banyak pintu-pintu pahala itu ya dibukakan oleh Allah melalui jalur harta. Ya, seperti sedekah jariyah. Salah satu di antara 3 amalan yang tidak akan terputus setelah kita meninggal dunia itu salah satunya adalah dari jalur harta. Nabi mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika manusia itu meninggal maka seluruh ibadahnya terputus. Artinya dia udah enggak dapat pahala lagi. Kecuali 3 macam pahala. Yang pertama ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, yaitu ilmu agama yang diajarkan. Kemudian pertama shadaqatun jariyah, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang dia ajarkan, wal waladus shalihu yad'u lahu. Yang ketiga anak saleh yang mendoakan dirinya. Jadi salah satunya itu shadaqatun jariyah. Amal jariyah itu masuk kepada kita melalui harta jariyah yang kita sedekahkan. Maksudnya yang disebut sedekah jariyah itu adalah sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Ya. Seperti masjid yang kita bangun. Selama masjid itu dimanfaatkan untuk beribadah, seperti sholat, kajian, ya kan, baksos dan yang lainnya, maka kita mendapatkan pahalanya baik ketika kita masih hidup ataupun mati. Ya. Atau misalnya rumah tahfidz yang kita bangun, jalan yang kita bangun, sumur yang kita alirkan ya. Manfaat-manfaat yang manfaatnya itu berkesinambungan. Nah, itu namanya sedekah jariyah. Ya. Kami mengenal ada seorang yang kaya raya di negeri ini. Dia memiliki banyak perusahaan. Salah satu perusahaannya itu dia jadikan sedekah jariyah. Salah satu perusahaannya itu sahamnya itu dia berikan kepada untuk membiayai para santri, ya,
untuk membiayai sebuah pondok pesantren, ya, atau mensubsidi SPP anak para santri di situ. Nah, ini adalah sedekah jariah yang kreatif, yang cerdas, ya. Perusahaan itu terus berjalan, ya, sehingga sedekahnya juga terus gitu. Berbeda kalau kita kemudian memberi sejumlah uang, ya, itu bisa bermanfaat terus. Tapi dengan seperti ini akan lebih langgeng manfaatnya. Nah, ini kemudian juga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan harta juga kita bisa dapat doa dari malaikat. Ini salah satu, ini contoh pintu pahala, ya, pintu kebaikan yang Allah buka melalui harta. Gara-gara harta yang diinfakkan oleh seseorang, dia mendapatkan doa dari malaikat. Dan malaikat itu kalau sudah berdoa tentu pasti diijabai oleh Allah. Karena malaikat itu nggak pernah berbuat dosa. Makhluk yang bersih, ya. Penyebab doa itu terhalang, ya, penyebab terbesarnya adalah karena dosa kita. Gitu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah kemudian kita belum mendapatkan pengabulan doa, nah itu menjadi bahan introspeksi. Barangkali dosaku terlalu banyak, barangkali ada dosa yang saya lakukan dan saya belum bertaubat. Nah, malaikat itu setiap pagi mendoakan orang yang bersedekah ataupun orang yang menginfakkan hartanya, ya. Nabi mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Ketika hamba berada di setiap pagi, maka ada 2 malaikat yang turun dari langit dan berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah. Entah sedekah wajib berupa nafkah kepada keluarganya, atau sedekah yang sunnah yang diberikan kepada fakir miskin, ya. Kemudian wa yaqul akhar, malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan, kerugian bagi orang yang enggan bersedekah. Berikanlah paceklik seret rezekinya orang yang pelit untuk bersedekah. Jadi kalau kita mau mendapatkan keberkahan pada harta kita, nah itu kita dengan gemar bersedekah di pagi hari terutama, ya. Dulu ketika kami di Madinah ada seorang saudagar kaya raya di Madinah yang setiap bulan itu membagikan uang saku kepada para mahasiswa, ya. Itu beliau lakukan setiap pagi, ya. Masih ingat ketika itu setiap Rabu pagi atau setiap Kamis pagi beliau membagikan. Masya Allah, di setiap saat mahasiswa dapat 500 real, ya. Itu setiap pagi, karena memang sedekah di pagi hari ada keutamaan khusus, ya, mendapatkan doa malaikat itu tadi. Nah, yang seperti ini hanya contoh saja, ya, para jamaah sekalian, bahwa dari sini kita tahu bahwasanya banyak jalan-jalan pahala, jalan-jalan surga itu bisa kita titi dari harta. Contoh yang lain misalnya, ya, haji dan umroh. Ini diwajibkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya harta. Ini ibadah-ibadah yang perlu modal yang seperti itu, ya. Nah, ini contoh, ya, ataupun ini bukti bahwasanya di dalam Islam harta itu, dunia itu tidak semata-mata buruk. Ya, meskipun manusia, seorang muslim pada dasarnya tetap memandang dunia ini ya rendah, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Secara prinsip dunia ini kita pandang rendah, ya. Namun secara fungsi ataupun manfaatnya, nah kita pandang dunia ini sesuai apa fungsinya, apa manfaatnya. Kalau dunia ini pekerjaan yang sedang kita geluti ini, fungsinya, manfaatnya, ya, itu baik, bahkan amal saleh misalnya membantu orang tua, menafkah keluarga, ya kan, saya ingin naik haji, ingin mungkin mengumrohkan orang tua, atau ingin bangunin rumah untuk orang tua, ataupun menyiapkan rumah untuk anak-anak, ya, tujuannya mulia. Nah, kita pandang dari
kacamata fungsinya ataupun tujuannya menjadi mulia. Gitu. Kalau ini harta yang kita cari siang dan malam ini diperuntukkan, difungsikan untuk hal-hal yang buruk, nah itulah berlaku. Di situ kehinaan dunia di situ berlaku. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an disebutkan disebutkan atau beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan motivasi kepada kita untuk bersemangat dalam bekerja di dunia ini, ya. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Qur'an, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dengan amalan-amalanmu. Akan tetapi jangan rezeki sudah Allah halalkan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keluarga, ya, menikah dan lain sebagainya. Jangan lupakan. Itu rezeki yang sudah Allah halalkan, silahkan dimanfaatkan, silahkan dinikmati. Itu maksudnya walatan sanasi baka minad dunya. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah. Kemudian makna yang kedua dari walatan sanasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia, adalah walatan sanasibaka minad dunya bi an ta'mal fiha lil akhirah. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia ini, maksudnya jangan lupakan duniamu ini untuk beramal mencari akhirat. Untuk beramal mencari akhirat. Dan kedua tafsir ini benar. Ya. Di dunia Allah telah siapkan bumi ini dengan segala isinya untuk ditinggali manusia, untuk dinikmati oleh manusia. Makanya ada istilah halal, ada istilah haram, ya. Ada rizki yang Allah izinkan untuk dinikmati, ya. Ada yang tidak Allah izinkan, dan yang Allah haramkan itu kalau kita cek, merenungkan, itu lebih sedikit daripada yang Allah halalkan, daripada yang Allah haramkan lebih sedikit daripada yang Allah halalkan. Ya. Kemudian juga kita di dunia ini mencari dunia, hidup di dunia, mencari nafkah di dunia untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan akhirat. Nah, itu. Ini kedua tafsiran ini benar semuanya. Ya. Jadi seorang mukmin itu mencari dunia untuk akhiratnya. Semakin besar, ya, semakin besar manfaat akhirat yang dia dapatkan dari pekerjaan yang sedang dia geluti, dari bisnis yang sedang dia jalani, ya, atau dari dari perdagangan yang sedang dia jalani, itu maka semakin besar juga semangatnya. Ya, seorang muslim seperti itu.